Selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada pagi ini kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Nah, jadi ini adalah materi kedua sebelum satu lagi materi terakhir untuk kita menuju ujian semester. Jadi, Miss harap selama Miss menjelaskan melalui video ini, anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatan, alat tulisnya seperti pulpen ataupun pensil, dan buku latihan, karena nanti di akhir video juga ada latihan. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas partikel atom atau inti atom yang ada itu yang berisikan proton, neutron, dan atom relatif ya kan, atau nomor massa. Nah, satuannya nomor massa itu kalau misalnya kemarin suruh kalian lihat tabel periodik, di tabel periodik itu terpampang jelas. Nah, kan tabel periodik itu tersusun dari beberapa atom. Nah, di sebelah kanan atas yang ada di dalam satu kotak itu contoh hidrogen. Hidrogen kan berada di sebelah kiri. Nah, di paling kanan atasnya itu ada angka. Nah, angkanya itulah yang nomor massanya. Nomor atom si hidrogen kan contohnya 1. Berarti nomor massanya itu di sebelah kanan atas berapa? Nanti kalian lihat di tabel periodiknya. Nah, setahu Miss itu 2 ya kan? Nah, nomor massanya ini contoh. Ada atom karbon dan kalsium. Nah, atom karbon ini memiliki nomor atomnya 6, sementara nomor massanya adalah 12. Nah, untuk kalsium ini terbalik ini gambarnya. Harusnya Ca20, di sini 40,078 tadi. Tapi kita pembulatan di bawah angka 5 kita buatkan kembali menjadi 0 ya. Maka Ca ini punya nomor atomnya 20, nomor massanya 40. Jadi nomor massa ada yang di sebelah kiri, nomor atom yang di bawah. Tapi kalau dalam tabel periodik nanti itu ditulis seperti ini, Nak. Contoh hidrogen. Hidrogen nomor atomnya itu 1, nomor massanya itu 2,00 atau 1, berapa, 1,9 gitu. Pokoknya dia dibulatin hasilnya adalah 2. Nah, inilah yang kalian lihat nanti di tabel periodik yang ada di buku paket kalian yang di halaman terakhir, atau bisa juga kalian lihat dari internet. Nah, itulah satuan untuk nomor massa. Nah, jadi nanti kalau seandainya kalian lihat di tabel periodik yang ada di sebelah kanan itu, kalau dia di atas 5, contoh 2,568 gitu kan, nah maka nanti bulatkan ke atas menjadi 3. Sementara kalau dia seandainya di bawah 5, maka bulatkan ke bawah menjadi 3 aja. Contoh tadi kan 2,5 menjadi 2,56 berarti jadi 3. Sementara kalau jadi 2,4 menjadi 2 ya. Pembulatan 5 ke atas, pembulatan di atas 5, koma di atas 5, pembulatan ke atas, sementara koma di bawah 5, pembulatan ke bawah. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, kalau sehari-hari kita bisa mengukur menggunakan neraca atau timbangan. Contoh kita membeli gula 1 kilo kita timbang. Nah, atau kita juga membeli kacang 1 kilo kita timbang. Nah, bagaimana dengan atom? Seandainya kita mau mengukur atom berapa beratnya, apakah pakai timbangan? Bisa tidak kira-kira? Oke, menurut anak Miss gimana? Coba dipikirkan ya. Nah, contoh, seandainya satu kodi itu berisikan 20 buah, satu lusin berisikan 12 buah, satu rim berisikan 500 lembar. Bagaimana seandainya 1 kilogram beras, berapa jumlah butiran berasnya yang ada di dalam itu? Atau mungkin 1 ton kacang tanah, berapa butir kacang tanah? Atau mungkin 1 kilogram atom yang seperti Miss bilang tadi, ada berapa butir atom di dalamnya? Nah, ternyata partikel-partikel yang kecil itu nggak bisa dihitung secara perhitungan langsung kan. Kenapa? Karena perhitungan langsungnya itu menyusahkan kita. Partikel kecilnya kita harus pisah-pisahkan lagi. Oke? Jadi untuk partikel-partikel kecil, terlebih untuk atom, ada namanya massa atom relatif ataupun massa molekul relatif. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Dan terakhir adalah jumlah mol. Jumlah mol ini dibahas nanti di pertemuan paling akhir sebelum ujian semester. Nah, kita masuk ke materinya. Oke, ini massa atom relatif. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom C12. Nah, jadi karbon lah yang menjadi standar atau perbandingan dari atom-atom lainnya. Nah, jadi rumusnya untuk menghitung AR itu singkatan dari atom relatif. Nah, sama dengan massa rata-rata satu atom X, atom yang mau dicari tahu.
per 1/12 dikali massa 1 atom C12. Nah, standarnya massa 1 atom C12 itu sama dengan 1 SMA. 1 SMA itu adalah satuan massa atom. SMA itu artinya satuan massa atom, bukan sekolah menengah atas ya. Oke. Nah, jadi massa rata-rata satu atom X merupakan massa rata-rata dari semua isotop. Isotop udah pernah kita pelajari. Isoproton ya kan? Berarti nanti nomor atomnya yang sama yang ada di dalam alam. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita masuk. Contoh soal. Tentukanlah massa atom relatif atau AR atom Cl klorin. Jika massa rata-rata satu atom Cl adalah 35,5, maka masukkan langsung ke rumusnya. Nah, tadi kalau seandainya ARX, maka ini langsung ARCl karena Cl yang mau kita cari tahu. Sama dengan massa rata-rata satu atom X, berarti satu atom Cl 1/12 kali massa satu atom C12. Inilah itu ya. Massa rata-rata satu atom Cl per 1/12 dikali massa satu atom C12. ARCl yang mau dicari tahu 35,5 adalah massa rata-rata satu atom Cl, maka 35,5 per 1/12 dikali 12 habis, mati. Maka hasilnya 35,5 SMA atau 35,5 satuan massa atom. Oke, itu untuk menghitung massa atom relatif. Kita masuk ke materi selanjutnya, atau yang ini ada contoh kedua. Nah, dua isotop berarti ada satu unsur yang punya proton yang berbeda. Dua isotop stabil tembaga 69,09% dan 30,91% mempunyai massa atom masing-masing 62,93 satuan massa atom dan 64,9278 satuan massa atom. Hitung massa atom rata-rata dari tembaga. Nah, kalau misalnya ada dua isotop berarti tidak dibandingkan dengan C12, satu atom C12. Berarti dia dibandingkan dengan temannya karena dia sama kan? Maka perbandingannya gampang. Maka tanya rata-rata. Sama mencari seperti di matematika kalau mencari rata-rata. Totalkan semua, bagikan dengan jumlahnya. Maka ini ada 69,09%. Yang pertama dikalikan dengan massa satuan massa atomnya. Berarti ini 69,09 dikali 62,93 ditambah yang isotop kedua 30,91 dikali 64,9278 per totalnya adalah 69,09 ditambah 30,91. Tuh inilah 100% ya kan, maka diperolehlah hasilnya sebesar 63,547 satuan massa atom atau dibulatkan menjadi 63,5 satuan massa atom. Oke, untuk contoh kedua Miss rasa kalian sudah bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke molekul relatif. Nah, kalau sudah tahu atom relatif pasti gampang menghitung molekul relatif. Nah, bagaimana cara menghitung molekul relatif? Gini nak, kalau atom itu sendiri, tapi kalau molekul itu udah terdapat lebih dari satu atom, maka molekul itu gabungan dari atom-atom relatif. Makanya disebut sebagai molekul relatif. Nah, sebelum kita menghitung MR, kita pahami dulu ini. Contoh. Di sebelah kiri ada MgI2, Na2, CO3, K3PO4 dan Al2SO4 3 kali. Kalau di dalam kurung bacakan dulu semua, baru di luar kurungnya jumlahnya disebutkan X kalinya. Nah, contoh yang pertama, MgI2. MgI2 ini terdiri dari 3 atom. Kenapa 3? Karena ada satu atom Mg, ini ada satu atom Mg dan 2 atom I. Nah, 2 inilah yang kita sebut sebagai indeks kemarin di dalam persamaan reaksi. Maka indeks itu harus dihitung jumlahnya. Dan yang dicontoh kedua, ada Na2CO3. Na2CO3 berarti ini totalnya ada berapa atom? Iya, ada 6 atom. 2 atom Na, 1 atom C, dan 3 atom O. Na2, C1, 3 atom O. 2 tambah 1 tambah 3, berarti 6 atom. Nah, bagaimana dengan K3PO4? K3PO4 ini berisikan 8. Kenapa 8? Karena 3 adalah atom K, 1 atom P, dan 4 atom O. Nah, jadi totalnya adalah 8. Nah, bagaimana dengan si Al? Al2SO4 3 kali. Al2SO4 3 kali ini berisi berapa kira-kira? 12 ditambah 3, 15, 17 atom kalau menurut Miss. Kenapa? Perhatikan, Al-nya ada 2 ya, ada 2 Al.
Nah, ditambah S-nya itu 3, Nak. Kalau dia di dalam kurung, kalikan jumlahnya dengan yang ada di angka di luar kurungnya. Nah, S itu di dalam 1 kan, tidak ada indeks di bawahnya. Kalau tidak ada indeks di bawahnya, maka dianggap 1. 1 dikali 3 adalah 3. Oke, maka 3. Sorry, tulisan Miss jelek ini ya. 3. Miss buat di atas saja nih. Ada 2 ditambah 3 ditambah O-nya. O-nya di dalamnya indeksnya ada 4. 4 dikali 3 berapa? 12. Berarti berapa ini? Ayo. 17 atom. Inilah penjabarannya. 2 atom Al, 3 atom S, dan 12 atom O. Nah, itulah untuk jumlah atomnya. Nah, nanti masuk ke dalam perhitungannya bagaimana? Kita masuk ke contoh. Atau inilah rumusnya, massa molekul relatif merupakan jumlah massa atom relatif. Tadi jumlah massa atom relatifnya, Nak. Berarti kalau tadi atom cuma 1 kita hitung langsung, sementara molekul harus jumlah dari atom-atom yang ada di dalamnya. Nah, jumlah massa atom relatif atau AR dari seluruh atom penyusun molekul tersebut. Atau rumusnya, MR dari AX BY sama dengan X dikali ARA ditambah Y dikali ARB. Nah, contoh. Tentukan massa molekul relatif MR dari senyawa Na2CO3 jika diketahui ArNa23, C12O16. Nah, ini biasanya AR selalu diketahui. Namun jikalau tidak dikasih tahu atau nanti seperti contoh soal yang seperti soal yang Miss buat, maka lihat dari tabel periodik yang Miss bilang tadi. Cari di internet atau di tabel periodik, langsung nampak itu nanti. Nah, jadi Na2CO3 kalau mau mencari MR-nya maka 2 kali ARNA karena Na-nya ada 2. 1 kali ARC karena C-nya ada 1. Dan 3 kali ARO, maka 2 dikali ARNA 23, 1 dikali ARC 12, dan 3 dikali ARO atau 16. 2 kali 23 46, ditambah 1 kali 12 12, 3 kali 16 48. Maka totalnya adalah 106. Nah, ini contoh dari bagaimana cara menentukan molekul relatif. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, ini ada 2 soal ya. Pertama, tentukanlah massa atom relatif unsur N dan Na. Berarti nanti ada 2 yang mau kalian tentukan. Ada si N dan ada si Na. Jika diketahui massa rata-rata satu atom N adalah 14,0067 satuan massa atom dan massa rata-rata satu atom Na adalah 22,99 satuan massa atom. Dan yang kedua, dengan menggunakan tabel periodik seperti yang Miss bilang di awal, tentukan MR senyawa dari senyawa berikut. Ada HNO3, berarti ini ada berapa atom? Ada 5, 1 atom H, 1 atom Na, dan 3 atom O, berarti 5 totalnya. Dan yang kedua adalah Na2SO4 5H2O. Nah, 5H2O ini nanti berarti H2O-nya dikalikan 5. Totalkan dulu H2O-nya, baru dikalikan 5, ditambahkan dengan Na2SO4-nya. Berarti cari dulu Na2SO4 ditambah 5 kali H2O-nya. Dan yang C tadi udah kita hitung kan berapa? 17 atom kan. Nah, berarti 17 atom kalian cari nanti masing-masing AL-nya, S-nya, dan O-nya baru jumlahkan. Dan yang terakhir ada C6H12O6. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa latihannya dikerjakan ya anakku. Sering sekali 10 IPA 1 ini tidak mengerjakan. Paling banyak 10 orang, itu pun harus Miss marahi dulu di grup ya. Jadi langsung dikerjakan, dikumpulkan langsung ya. Oke. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.